Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, Bapak-bapak dan ibu-ibu pegawai pengadilan dan kawan-kawan PPN Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat datang bersama ke kantor kita gini guna dan tujuan yakni melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, bekerja sambil beribadah. Belakang daripada itu salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tak bosan-bosan pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa agama Islam dari zaman yang bodoh kepada zaman yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola, kata Pak Syoni al-muhkamah ya Pak ya, yang dihormati Allah. Sebagaimana biasanya setelah kita sholat zuhur bersama, kita mendengarkan tausiah dari Bapak Kiai kita nantinya yang jauh-jauh datangnya dari Rohul Pasir Pengarayan. Tak sabar lagi untuk menyampaikan tausiahnya kepada kita bersama. Oh demi mehmat waktu, baiklah kita mulai saja acara kita ini dengan untuk memperlancarnya. Marilah kita bacakan sekali seorang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustadz kita, Bapak Delbi Ariputra, kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Orang tua minta menantu, anak lakinya baru nak berbini. Kalau kamu sayang padaku, tolong like channel ini. Iya kan? Ya kita minta subscribe-nya. Mana tahu jamaah mau subscribe. Jamaah kan di dunia nyata, dunia maya kan ada. Jadi kita minta subscribe, minta like, komen dari jamaah-jamaah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu masih puasa? Ada yang tidak puasa? Ada yang tidak puasa. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini. Karena ibu-ibu punya uzur. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak ada yang tidak puasa. Nah kalau bapak-bapak ada yang tidak puasa, kita pertanyakan uzurnya. Bagi laki-laki itu setidaknya ada uzurnya. Yang pertama karena junun. Kalau tiba-tiba gila itu uzur loh. Itu bisa membatalkan puasa. Jadi kalau ada di antara kita ini yang tiba-tiba gila, itu dia tidak sah puasanya. Karena memang junun itu salah satu dari min mubtilatis syiyam, yang membatalkan puasa.
Beda kalau pura-pura gila. Kalau ada lihat sebelah kita pura-pura gila, itu memang ya apa nama hilahnya aja tuh, alasannya aja tuh mau buka puasa. Nah, itu ada uzurnya laki-laki itu. Kemudian uzur lagi kalau musafir. Beda kalau tiap harinya dari Pekanbaru ke sini itu enggak masuk. Karena tiap hari begitu. Udah rutinitas itu beda. Enggak termasuk hitungan musafir. Kalau dihitung pun berapa kilometer dari sini ke Pekanbaru, terutama Pak Majdi, sepertinya sekitar 70 kilometer. Kurang, masih kurang itu, masih kurang. Nah, jadi kalau ada uzur ini silahkanlah, boleh berbuka, boleh tidak berpuasa. Tapi kalau ibu-ibu kan jelas, datang haidnya, habis melahirkan kayak istri saya, enggak puasa sekarang tuh, karena baru melahirkan. Iya. Awak pun bukan hanya bulan puasa aja ada puasa kan? Malam hari pun hampir puasa. Ya. Jadi ini nikmat yang Allah berikan ke kita. Ini kalau jamaah ini masih bisa ketawa, itu nikmat loh. Banyak orang tidak bisa ketawa. Coba lihat di rumah sakit tuh. Kalau tidak percaya, orang sakit tuh susah sekali untuk ketawa karena menahan sakit. Ada yang sakit perut lah, ada yang kena paru-paru atau penyakit lainnya. Tidak bisa ketawa, kita masih bisa ketawa. Itu bukti Allah masih memberikan kita nikmat. Sederhana nampaknya ketawa itu, tapi itu nikmat yang besar. Orang kalau lagi marah coba bawa ketawa, itu bisa reda emosinya tuh. Lagi marah dia ajak ketawa, kalau dia bisa ketawa yakinlah itu emosinya reda. Kalau nggak percaya nanti coba marahi bininya, habis itu ketawa. Nah, tapi kami nggak nyuruh marahi bininya sih. Nanti pulang Pak Majdi dimarahi pula bininya kan, tanpa alasan. Atau balik marahi lakinya, bisa juga. Bu Koko misalnya Pak Habib agak lambat sedikit datang kan, kenapa bang ini? Kan mau ngetes tadi aja, kalau ketawa reda emosi, ngetes aja kan, boleh Bu Kom. Lagi emosi ke suami gitu kan, bang sebenarnya nggak niat bang, ini hanya mau ngetes tadi ada ceramah, katanya kalau mau nguji, mau mereda emosi, turun emosi, coba bawa ketawa. Kalau nggak percaya abang tanya Pak Delbi, boleh, nggak masalah. Nah, ini nikmat Bapak jemaah semua. Kemudian mari kita berselawat kepada baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang yang banyak berselawat itu insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa? Yang bilang ini bukan saya saja. Yang bilang ini bukan kita, umatnya Muhammad, enggak. Nabi Muhammad yang bilang. Dalam salah satu kitab Lubabul Hadis, karya Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, itu ada tertulis hadisnya begini. Salatukum alayya mahaqatun. Jadi salat kalian, salat di sini ini bukan salat kita takbiratul ihram diakhiri dengan, bukan. Maksudnya salawat. Salawat kalian kepadaku, kata Nabi, itu penghapus atau penghapus dosa, pelebur dosa. Nah, itu kata Nabi. Jadi perbanyaklah kalau mau dosa ini disebutkan pula dalam syarahnya, dosa yang bagaimana yang dihapuskan dengan bersalawat itu. Min zunubis saghair. Ini disarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tanqihul Hasis, Tanqihul Qaulil Hasis, fi syarhi Lubabil Hadis. Nah, itu disebutkan itu dosa yang dihapuskan dengan berselawat adalah dosa yang kecil-kecil. Kalau dosa yang besar cara menghapusnya taubat. Tapi kalau dosa yang kecil-kecil, mana tahu kita tadi lagi mencubit kawan sebelah, nah, kawan tak senang hatinya membuat kita berdosa, nah itu bisa dihapus dengan berselawat. Semakin banyak kita berselawat, dosa-dosa kecil kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, tentu yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua kita, Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu Hakim, Pak Panitera, Ibu Sekretaris, seluruh pejabat fungsional dan struktural serta jamaah semuanya yang nampak maupun yang tak nampak. Soalnya ada jamaah yang tak nampak nih. Ada jemaah yang tak nampak.
Kalau jamaah yang nampak nih kita, ada jamaah yang tidak nampak itu kan malaikat. Salah satunya malaikat. Kalau setan sekarang bulan Ramadan ini diikat, dibelenggu. Ada jamaah yang tadi para malaikat itu menghadiri majelis ilmu, membentangkan sayapnya, mendoakan orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan majelis kita siang ini Bapak Ibu semua majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan ketenangan, keberkahan dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Oh, kalau kita cek jam ini baru muqaddimah udah 7 menit. Padahal ini kultum, kuliah 70 menit, berarti 60 menit lagi. Jadi harap bersabar hadirin jemaah sekalian. Ini kan kuliah 70 menit. Baru 7 menit masih ada 63 menit ya. Menjelang sahur pula. Menjelang nanti kita asar masih cukup. Ya, menjelang asar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini salah satu yang ingin kita raih adalah kebahagiaan. Ada ndak ibu bapak yang tidak ingin bahagia? Bapak-bapak ingin bahagia? Ibu-ibu ingin bahagia? Semua kita pasti menginginkan bahagia. Yang tua ingin bahagia, yang muda ingin bahagia, yang sudah menikah ingin bahagia, yang belum menikah pun ingin bahagia. Yakinlah, kalau Agil ini belum menikah, ndak ingin bahagia, nggak percaya kita. Karena semua orang pasti ingin bahagia. Betul kan Gil? Betul. Yang sudah berbini pasti ingin bahagia. Yang mau berbini lagi pun sebenarnya bahagia. Cuman berat. Dia harus memahamkan bininya dulu, habis itu memahamkan mertuanya, memahamkan sanak-sanak yang lain. Kalau dia ingin poligami, itu yang berat. Kalau memahamkan bini itu kadang mudah. Ini klaimnya gitu, disclaimernya termasuk awak nih kan. Keinginan tuh ada, tapi berat. Kalau kata Ustadz Das'at Latif itu kan, bukan kita tak berani, kita berani untuk poligami itu, cuman bini awak lebih berani katanya, sehingga awak tidak jadi poligami. Nah itu aja, susah kita kan. Yakinlah Pak Ketua memahamkan bini itu kadang agak berat. Paham pun bini, oke bang silakanlah poligami, walaupun mungkin dalam keadaan terpaksa. Tapi memahamkan mertuanya, memahamkan orang tuanya sendiri, memahamkan saudara-saudaranya, gimana kita pahamkan kalau kita ingin poligami? Tapi intinya bukan di poligami itu ya hadirin jemaah. Yang ingin kami sampaikan itu adalah kebahagiaan tadi. Kita semua ingin bahagia, apalagi yang dapat izin poligami, itu tentu lebih bahagia lagi. Ya. Semua kita ingin bahagia, yang anak kecil pun ingin bahagia. Jadi bagaimana cara kita? Ini beberapa kiat yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini untuk meraih kebahagiaan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Karena orang tak bahagia itu baliknya kemana? Yang bahagia hidup di surga, yang tak bahagia biasanya hidup di neraka. Itu akhirnya nanti. Tapi di dunia ini kita berharap bisa juga bahagia, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itu yang kita inginkan. Jamaah. Oh jamaah. Masih semangat berarti. Udah 11 menit masih semangat. Masih 59 menit lagi. Yang pertama yang harus kita lakukan kalau ingin bahagia adalah mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Banyak cara mendekatkan diri. Allah juga seru kita itu Bapak, Ibu. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian. Allah nih yang seru kita nih. Wahai hambaku bersegeralah menghadapku. Kalau kalian menghadapku dapat ampunanku. Orang kalau udah dapat ampunan Allah dia akan bahagia Bapak Ibu. Kalau dapat dia ampunan Allah itu sudah luar biasa sekali itu. Dia akan bahagia. Ya kan? Wa jannatun arduhas samatu wal ard. Nanti disediakan bagi orang yang tadi bersegera itu surga kata Allah.
Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita dekat kepada Allah itu balasannya ya surga. Orang yang dekat dengan Allah dia akan bahagia. Coba cari Pak, orang dia rajin sholatnya ke masjid, sedih nggak hidupnya? Kita tes aja lah di sekitar kita, di masjidnya aja lah. Di musola media center. Nah, ini atasnya media center masalahnya. Jadi di musola media center kita ini, kita perhatikanlah siapa yang rajin sholatnya, rajin ke masjidnya misalnya, dekat dia dengan Allah, hidupnya pasti bahagia. Tidak akan mungkin murung terus hidupnya, cemberut terus, tidak. Perhatikan aja lah. Kalau yang sering ketawa-ketawa itu kita harus berpositif menilainya. Kalau dia sesungguhnya di belakang kita dekat dengan Allah, masih mudah dia untuk ketawa. Itu bukti kalau dia dekat dengan Allah. Jadi kalau kita dekat dengan Allah itu insya Allah kita akan bahagia. Nah itu. Karena as-sa'idu haqqan katanya. Ada yang mengatakan bahagia yang sesungguhnya itu man kana ma'allah, orang yang bersama Allah. Tapi ada yang lebih bahagia. Di samping orang yang bersama Allah ada yang lebih bahagia. Apa itu? Man kana Allahu ma'ahu, orang yang Allah bersama dia. Kalau tadi kan kita yang bersama Allah nih, kita yang mendatangi Allah, kita yang dekat kepada Allah, kita yang mengusahakan diri kita ini mendekat kepada Allah, taqarrub ilallah, diri kita yang mengusahakan. Tapi ada yang lebih bahagia ketika Allah yang membersamainya. Jadi bukan karena usaha kita tadi, tapi sesungguhnya Allah yang ingin membersamai. Siapa di antaranya? Yaitu innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Nah, jadi orang yang sabar itu sesungguhnya orang yang paling bahagia. Jadi kalau kita semua ingin bahagia hidupnya, perbanyaklah sabar. Karena Allah yang bilang innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bukan orang yang bersabar bersama Allah. Bunyi ayatnya tidak. Allah yang bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ini kan luar biasa nih. Artinya memang balasan bagi orang yang bersabar itu besar sekali. Perbanyaklah sabar. Kalaupun tahun ini tak dapat THR, bersabar aja lah. Kalau dapat alhamdulillah. Nah, tentu ini kita kode Pak Ketua sih kan. Iya. 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 Kalaupun tak dapat THR tahun ini, bersabar aja lah. Mudah-mudahan kita dibersamai oleh Allah. Nah, banyak jalur lain rezeki itu, tidak hanya THR. Bisa aja hasil koperasi, ya kan nggak harus THR. Hasil koperasi itu bisa dibagi. Nah, ini kan banyak jalur rezeki itu. Benar kan Bu De, masih ada kan? Banyak jalur rezeki. Jadi kalau kita bersabar, Allah yang membersamai kita. Itu sudah yang tidak bisa kita gambarkan itu. Kalau Allah sudah bersama hambanya, yakinlah apa saja sesungguhnya yang menjadi kebutuhan hamba itu pasti Allah penuhi. Yang tidak dekat Allah aja dipenuhi kebutuhannya. Apa contoh? Salah satunya asyong-asyong itu kan secara agama, maaf mereka kan bukan orang yang beragama Islam, tidak dekat dengan Allah. Tapi coba lihat ruko waletnya itu berapa banyak misal. Kalau Pak Abu enggak, memang orang Muslim yang punya ruko walet. Iya. Kan banyak itu orang-orang yang begitu. Tapi hidupnya coba lihat, hidup yang secara kasat mata kita saja sesungguhnya. Tapi di balik itu kalau orang yang jauh dari Allah, hidupnya nggak bahagia itu. Nah, mereka secara materi coba lihat. Istidraj kalau dalam istilah kitanya. Mereka dikasih semua di dunia ini, tapi di akhirat tunggu aja lah kau, istilah. Neraka menanti itu. Bagi orang yang kena istidraj, tidak sempat masuk Islam, tak sempat bertaubat. Nah, itu mereka itulah. Di dunia kaya mereka, orang-orang Cina itu kaya di dunia. Yang mengembangkan ekonomi kita ini kebanyakan orang Cina lah itu. Kalau mereka masuk Islam, itu jauh lebih bagus. Ekonominya udah mapan, masuk Islam pulang bagus. Kalau tidak, itu istidraj bagi mereka. Allah ulur dulu kan, kasih nikmat. Tidak ada lagi alasan mereka besok di akhirat membantah. Wahai Tuhan, kenapa kau masukkan ke neraka? Tidak ada lagi. Di dunia semua sudah dapat. Nah,
Jadi bersyukurlah dan bersabarlah bagi kita-kita ketika mendapatkan banyak hal, mendapat musibah, bersabar. Kalau kita mampu bersabar hadirin jamaah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, selain mendekatkan diri kepada Allah, kita juga hendaknya kalau ingin meraih kebahagiaan itu berbuat baiklah kepada sesama manusia. Orang yang berbuat baik kepada sesama manusia itu akan dapat kebahagiaan. Yakinlah, bahagia kita. Rasul kita kan pernah bersabda, khairukum, di antaranya khairukum mayyurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Sebaik-baik kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan merasa aman dari gangguannya. Nah, itu sebaik-baik kalian loh katanya. Kalau orang sudah masuk kategori terbaik, manusia terbaik, itu bahagianya luar biasa itu. Kategori terbaik. Nah, kata Nabi yang terbaik di antara kalian adalah diharapkan kebaikan-kebaikannya. Dan orang merasa nyaman, merasa tenang berada dekat dia karena dia bukan orang yang jahat. Bukan pencuri misalnya, bukan pembegal. Bukan orang yang jahat. Bukan yang suka memfitnah misalnya. Nah, orang yang demikian ini kata Nabi termasuk orang yang terbaik. Ada juga yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu kita lukiskan itu kepada orang lain, maka kita pun akan bahagia. Kita akan bahagia. Salah seorang ahli hikmah pernah ditanya, su'ila ahadul hukama. Ahli hikmah itu pernah ditanya, man as'adun nas? Siapa manusia atau orang yang paling bahagia? Jawabannya cuma beda ini aja. Beda huruf, bukan beda huruf, barisnya aja, harokat. Jawabannya man as'adan nas. Man as'adun nas, man as'adan nas. Siapa orang yang paling bahagia? Yaitu orang yang paling as'adan nas, membahagiakan orang lain. As'adu itu dalam kaidah bahasa Arab itu isim tafdil, isim dia, as'adu. Yang paling as'ad, paling bahagia. Siapa dia? Man as'ada. As'ada itu fi'il. Kalau tadi isim sekarang fi'il. Beda harokat saja itu. As'ada itu orang yang membahagiakan orang lain. Yang menyenangkan orang lain, dialah yang paling bahagia. Bukankah Bapak Ibu kalau kita punya kelebihan misalnya, kita kasih ke kawan kita. Kalau ada keikhlasan itu, senangnya hati kita itu luar biasa tuh memberi orang lain itu. Puas rasanya diri kita itu ketika kita punya kemampuan, kita sedekahkan ke orang lain, kita berikan ke orang lain, kita dengan itu orang lain bahagia, itu kebahagiaan kita pun luar biasa itu. Nah, itu makanya kalau kita ingin bahagia, maka kita bahagiakan orang lain. Dengan begitu kebahagiaan itu pun akan datang ke kita. Ini diantara kiat nih yang perlu. Yang pertama tadi kita dekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua kita sesama manusia, kita bahagiakan orang lain. Ada juga pepatah Arab ini menarik. Idza kunta la tastati' an takuna qalama rasasin li kitabati sa'adati li asdiqaik. Kalaulah engkau tak mampu menjadi pensil misalnya, kalau ini pena, taruhlah kolam atau dalam tadi itu pensil. Li kitabati sa'adati li asdiqaik, untuk menulis kebahagiaan, melukis kebahagiaan orang lain. Hawil alal aqal, setidaknya cobalah antakuna mimhatan latifatan, jadilah penghapus yang lembut, liizalatil huzni anhum, menghapuskan kesedihan-kesedihannya. Ini kan menarik nih. Kalau tak mampu jadi pensil yang bisa melukis kebahagiaan orang lain, jadilah penghapus yang bisa menghapus kesedihan orang lain. Kalau mampu buat orang lain bahagia, itu kalau mampu. Jadi pensil tadi, kita lukiskan kebahagiaan orang lain. Terutama orang tua kita lukiskan kebahagiaan mereka. Istri kita, anak kita, lukiskan kebahagiaan mereka itu. Kalaulah tak mampu, jangan buat sedih, itu istilahnya. Jadilah penghapus untuk menghilangkan kesedihan mereka. Sedih mereka kita yang coba menggembirakan.
Sedih orang tua kita, kita hapus kesedihannya itu dengan kebanggaan-kebanggaan yang kita punya. Nah itu Bapak. Ini kan luar biasa, ini menarik sekali ini kalimat ini. Antara pensil dan penghapus. Kalau tak bisa jadi pensil, jadilah penghapus. Yang bagus yang pensil tadi, yang melukis kebahagiaan saudara kita, lukis kebahagiaan tetangga kita, lukis kebahagiaan rekan kerja kita. Pak Ketua lukis kebahagiaan untuk kita semua. Kita pun demikian, kita lukiskan kebahagiaan untuk Pak Ketua. Nah, saling melukis kebahagiaan. Kalau itu kita bisa lakukan di dalam kantor ini, kita semua akan bahagia. Semuanya ingin memberikan yang terbaik kepada kawan-kawannya, kepada rekan-rekannya. Kita ingin menjadi seorang pelukis kebahagiaan. Kalaupun tak mampu, jadilah penghapus kesedihan orang lain. Kalaulah tetangga kita, saudara kita, rekan kerja kita sedih, kita jadi penghapus kesedihannya. Agil sedih misalnya, aktualisasi ini sekarang nih lagi menanti. Nah sedih dia, kita semangati Agil, biar jangan sedih lagi. Nah kalau sedihnya misalnya udah lama anak bebini, kayak pantun tadi lah, orang tua udah minta cucu katanya, sedih belum dapat calon, kita semangati. Kalau ada kita comblangin, kalau ada calonnya, ya Gil. Nah itu contoh. Kalau ada yang sedih, kita bahagiakan dia. Jadilah penghapus kesedihan orang lain. Yang terdekat dari kita tentu keluarga kita, anak, istri kita. Istri kita itu kan kadang sedih juga. Di rumah sedih itu, ngurus anak banyak. Nah, ini kayak cerita diri sendiri nih. Nah kita berikan kebahagiaan yang lain. Kan banyak caranya itu membahagiakan bini itu. Udah capek dia macam itu, bawa ke toko emas. Kalau mampu. Nah, jadi disclaimer dulu istri ya. Ini kalau mampu, kalau tidak mampu cara yang lain. Kita senangkan bini kita tuh. Kadang istri itu minta keluar rumah aja dia. Cuma laki ini sampai rumah capek aku deh. Udah tidak mau lagi keluar rumah. Kalau lah misalnya Pak Majdi jauh dari sini ke Pekanbaru pulang, sampai rumah diajak bininya, bang ke SKA yuk misalnya, capek aku dek. Nah, padahal istrinya ingin rehat dari aktivitas dia ini anak merawat anaknya. Nah, kita mikirnya capek kan, padahal bini juga capek di rumah tuh. Istri kita nih capek juga, tapi harus ada yang mengalah. Dan yang paling baik mengalah adalah suami. Itu yang paling baik. Ya, ini yang paling baik mengalah itu suami. Karena tidak semua suami yang mau mengalah. Makanya kalau ada suami ibu-ibu di rumah itu mau mengalah dia dengan keinginan ibu, itu suami yang istimewa. Jangan ganti suami. Ya manalah tahu kan, dengar ini mau ganti suami pula cari yang istimewa. Enggak, jangan. Enggak boleh, kalau yang ibu-ibu tak boleh pula. Yang boleh bapak-bapak kalau berani. Nah, itu kalau ada suaminya yang mau mengalah dengan keinginan istrinya dan keinginan anak-anaknya, itu suami yang istimewa. Istri juga sebenarnya juga harus mengalah. Sama-sama mengalah lah. Kalaulah kita sama-sama mengalah, itu rumah tangga kita tuh adem tuh. Beda cerita kalau suaminya ngalah, istrinya tetap ngotot. Atau kebalikan, istri udah ngalah nih, suami tetap aja ngotot. Nah itu ndak adem rumah tangga. Maka yang terbaik itu adalah suami mengalah, menyalahkan dirinya ketika ada masalah. Istri pun demikian, juga menyalahkan dirinya. Kalau saling menyalahkan, kan itu tak beradu api itu. Kalau saling menyalahkan dirinya, aku yang salah deh, enggak bang, aku yang salah bang. Kalau sama-sama begitu, itu ujung-ujungnya nanti apa? Ketawa mereka berdua. Jadi kalau ada permasalahan rumah tangga itu selesaikan dengan kepala dingin. Habis itu diakhiri dengan kepala basah. Nah, ini benar. Ini paling besar ketawanya Pak Fajri ini. Ini kawan saya pernah cerita ke saya begitu. Dia disampaikannya begitu. Nah, ini saya ngambil dari kawan. Kawan saya bilang, kalau ada punya masalah, hadapi dengan kepala dingin. Habis itu di akhir
Habis itu diakhiri dengan kepala basah. Ini benar loh. Nampaknya sederhana, nampaknya itu kayak guyonan, kayak canda. Tapi coba praktekkan. Iya. Nah ini kalimat ini hanya bisa dipahami betul oleh orang yang sudah nikah. Kalau belum nikah paling baru membayangkan aja. Ya Gil ya. Ini khusus yang sudah menikah. Karena kita cerita tadi antara suami istri kalau ada masalah. Nah, kalau belum ada pasangan, berarti kan belum ada masalah dengan pasangan. Ya Gil ya. Nah. Memang. Tapi itu betul nih, hadirin jamaah. Kita sampaikan aja ke bini kita tuh. Ini kita ini tak perlulah banyak-banyak masalah, kita dengan kepala dingin aja lah kita selesaikan bang. Habis itu ya kepala basah bang bilang. Iya kan? Ini maaf nih, kepala basah itu kan ada dua nih. Iya, silahkanlah. Iya, udah tahu lah mana kepala yang basah itu. Pokoknya itu bagian dari solusi kalau ada masalah antara kita. Bahagia kita habis itu Pak, Bu. Suami itu kalau udah basah kepalanya, bahagia deh tuh. Tenang aja lah, mintalah di situ. Kalau udah basah kepala suami itu, minta apa yang ingin minta. Atau kalau mau mengkritik suami, salah satu triknya Bu, yaitu tadi, basahkan kepalanya tuh, habis itu kritik dia. Itu adalah saat-saat terbaik ingin mengkritik suami. Kan kita ini tak mungkin terbebas dari masalah rumah tangga itu Pak, Bu. Walaupun kita di pengadilan agama ini, pasti ada masalah kita. Nah ketika masalah itu ada, kadang istri mau mengkritik suaminya. Contoh, ini contoh lagi nih, istri Pak Majdi misalnya. Nah, Pak Majdi kadang telat pulang. Ya, biasanya jam 6 udah pulang abang katanya. Nah mau dikritik sama istrinya. Nah kalau istrinya pandai, cara mengkritiknya basahkan dulu kepala Pak Majdi itu. Habis itu baru dia sampaikan, bang biasanya abang jam 6 udah sampai, ini jam 7 belum sampai, kemana bang? Nah, kan laki-laki ini kalau pulang ke rumah kan paling tidak mau ditanya abang dari mana, ngapain aja abang tadi. Oh istilahnya kepo kali bininya kan. Padahal perempuan itu senang loh mendengar cerita. Perempuan itu senang mendengar cerita. Tapi kita pola pikir laki-laki ini tidak begitu pula. Perempuan suka mendengar cerita kita tidak mau banyak cincong dari bini kadang. Nah itu laki-laki itu Bu. Nah, jadi sabar-sabar aja lah Pak Majidi. Nah, kalau ada tadi triknya ibu-ibu tadilah basahkan dulu kepalanya itu. Saya enggak bilang rambut ya, pokoknya kepala. Nah, kalau itu bisa dilakukan, kritiklah suamimu dalam kondisi itu. Ya, nah masalahnya enggak semua orang pula bisa ini. Enggak semua orang juga tahu. Enggak semua orang mau. Dia kalau emosi itu enggak terpikir lagi hal-hal yang demikian. Istri kalau emosi tidak dipikir lagi, pokoknya diluapkan segala emosinya kepada suami. Suami pun gitu juga, kalau emosi kepada bininya diluapkannya. Nah, padahal ada trik sederhana tadi kan Pak Majid ya. Nah, tinggal basah aja kepala, habis itu mandi sama-sama. Itu kelar masalah tuh, kelar masalah. Nah dengan begitu orang akan bahagia. Nah. Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa udah setengah jam ternyata. Padahal baru dua trik. Nah, habis ini memang kalau ngomong basah-basahan ini menarik kali ya. Tapi itu trik, itu kiat-kiat kita. Kalau kita ingin bahagia Bapak Ibu, kita harus punya triknya. Dekat kepada Allah, dekat kepada sesama manusia. Tapi tidak perlu bergantung kepada sesama manusia. Yang bergantung itu kepada Allah. Nah itu aja. Karena Allah hayyun la yamut. Allah itu hidup tak akan pernah mati. Beda dengan manusia. Mati dia. Kita ini pasti akan mati. Bergantung kita sama bini kita yang cantik jelita itu misalnya. Enggak berapa tahun lagi mati dia. Ganti bini.
Ya, atau para ibu-ibu bergantung dia sama laki-lakinya yang gagah, perkasa, menawan, tampan itu. 2 bulan lagi meninggal misalnya. Orang lain pula datang melamar. Nah, jadi bergantunglah kepada Hayyun la yamut, kepada yang maha hidup yang tak pernah mati, yaitu Allah. Dengan begitu kita semua akan bahagia. Jamaah. Oh, jamaah. Tambah. Mengingat waktu yang diberikan kepada kami, walaupun ini kuliah 70 menit, ternyata sudah 32 menit. Karena kalau tidak nengok jam begini ini biasanya kelewatan untuk efisiensi waktu. Jangankan waktu ya kan, anggaran kita aja kan efisiensi. Nah, maka oleh karena itu, mengingat waktu yang disediakan ini cukup singkat, terlebih kalau panjang-panjang biasanya orang tak suka. Kalau kelebihan, pokok semua yang berlebih itu orang tak suka. Berlebih panjang bu, mau yang panjang apa yang pendek? Mau yang panjang apa yang pendek? Nah, ceramahnya. Kalau pendek kekurangan, kalau kepanjangan berlebih pula. Tak sabar, dari tadi lagi kena. Itu, jadi memang yang sedang-sedang saja lah ya bu ya. Asal bahagia yang sedang-sedang, yang sedang-sedang saja. Iya, itu betul itu. Ya kan saya. Nah, iya. Kalau kita tanya ke ibu-ibu itu udah jelas tuh, biar pendek asal masuk semua. Nah, setengah jam itu setidaknya, kalaulah masuk semua, mudah-mudahan udah bahagia lah ibu itu dah. Tapi kalau setengah jam masuk separuh, aduh itu ada yang kurang tuh ya kan bu. Setengah jam kita duduk di sini menyampaikan ceramah, masuknya separuh. Terus yang separuhnya mana gitu kan? Ya kurang. Ini jangan diarahkan kemana-mana Gil. Jangan diarahkan. Ini ceramah kita lagi puasa. Lagi puasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jamaah sekalian, sebenarnya saya mempraktekkan apa yang tadi saya sampaikan. Membuat saudaranya bahagia. Kan ketawa tadi semua. Nah itu solusinya, kita minta maaf. Itu saya minta maaf Pak Sai. Kalau saya tidak membuat Pak Sai, nanti saya bahagiakan dengan cara yang lain. Nah, kalau sudah buat bahagia semuanya, setidaknya apa yang saya sampaikan tadi itu kan masuk semua. Iya Pak Fajri ya, masuk semua. Nah, itu pun kalau saya menganggap walaupun masuk separuh, saya pun udah bahagia tuh dah. Iya, udah bahagia saya dah. Pokoknya ibu-ibu bahagia, bapak-bapak bahagia. Kalau bisa masuk semuanya, sama-sama bahagia. Yang bapak bahagia, ibu pun bahagia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa masuk semua. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, demikianlah ceramah tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, yang mana diantaranya ciri-ciri untuk mendapatkan kebahagiaan itu diantaranya mendekati kepada Allah, kemudian berbagi kepada sesamanya, orang yang sabar, kemudian yang terakhir yang saya simak tadi, bahwasanya kita dalam berkeluarga tuh kalau ada bermasalah suami istri, mari hadapi dengan kepala dingin dan kita sudahi dengan kepala basah. Kan begitu bapak-bapak ya. Mungkin itu aja ceramah kita pada siang hari ini, dan kita sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.